Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam juga senantiasa sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan. Analisis kasus judul perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual terhadap varietas tanaman jambu madu hijau Kabupaten Langkat. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu Yulia SHMA kelas 4F MK Hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan NIM 2005-10225. Jadi judul kasus saya yaitu perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual terhadap varietas tanaman. Studi kasus varietas tanaman jambu madu hijau Kabupaten Langkat. Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam haki yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan imaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman atau PPT yang merupakan sui generis dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh tanaman yang mengandung unsur-unsur baru, unik, seragam, stabil atau BAS. Di Indonesia, pengelolaan paten dan pengelolaan PPT tidak berada di satu tangan. Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sedangkan PPT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, di mana pemulia menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan Undang-Undang PPT tersebut dapat memperoleh hak PPT dan mendapatkan manfaat ekonomi dan hasil pemuliaannya atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman atau PPT. Yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi, plasma nutfah atau SDG, dan upfront stock yang berharga dan berguna, menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial, memenuhi syarat BAS atau baru, unit, seragam, dan stabil. Berbeda dengan tanaman hasil pemuliaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang PPT, maka terhadap varietas tanaman lokal tidak dapat di-PPT-kan. Yang dapat dilakukan adalah mendaftarkannya pendaftaran varietas tanaman
tanaman lokal oleh bupati, wali kota dalam hal sebaran geografinya hanya dalam satu kabupaten atau kota, gubernur apabila sebaran geografinya di beberapa kabupaten atau kota. Dalam satu provinsi pusat, PPTPP apabila sebaran geografinya di dalam beberapa kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apakah alasan pentingnya perlindungan terhadap varietas tanaman lokal? Apakah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Siapa saja yang akan memperoleh manfaat dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Bagaimana manfaat lokal didasarkan atas beberapa alasan. Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambangan, populasi, keterbatasan lahan, stres air dan input pertanian, serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani, dan perkembangan teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal tersebut akan semakin tersendut dan kemudian lenyap. Maka dari itu, saya selaku perkembangan teknologi dan manajemen tani atas perlindungan varietas tanaman sehingga lokal dan benih-benih tetap terjaga dalam hal pelestarian atas perlindungan varietas tanaman di bidang pertanian, perlindungan hukum dan hak atas kekayaan intelektual terhadap varietas tanaman. Studi kasus varietas tanaman jambu madu hijau Kabupaten Langkat, Sumut 18 antara produksi jambu madu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hingga saat ini baru mencapai 2 ton per bulan, padahal permintaan terhadap komoditas itu cukup besar. Permintaan terhadap jambu madu asal Langkat ini cukup besar, namun belum bisa dipenuhi oleh petani di daerah. Kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Basrah Daulay melalui Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Yuspi Helmi di Stabat Kamis menyebutkan karena tingginya permintaan terhadap jambu madu asal Langkat itu, Dinas Pertanian Kabupaten Langkat terus mendorong petani jambu madu meningkatkan produksi antara lain dengan menambah luas tanaman jambu madu. Hingga sekarang ini permintaan jambu madu baru bisa terpenuhi sekitar 2.000 kg per bulannya. Katanya Yuspi, yakni permintaan jambu madu itu akan terpenuhi dalam beberapa bulan ke depan seiring bertambahnya luas tanaman jambu yang dikembangkan para kelompok tani yang ada di Kecamatan Stabat dan Kecamatan Wampu. Secara terpisah, seorang petani jambu madu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Stabat Agus Darmani yang ditemui di lokasi pengembangan jambu madunya mengatakan bahwa jambu madu yang dikembangkannya sangat dimintai warga Medan, Binjai Aceh, Pekanbaru, Batam, bahkan warga Singapura. Kalau untuk permintaan sangat banyak, namun belum bisa sepenuhnya dipenuhi karena keterbatasan produksi yang ada, katanya Agus Darmadi mencontohkan permintaan jambu madu yang berasal dari warga Batam perharinya mencapai 50 kg. Demikian juga dari Pekanbaru minta 50 kg. Mengenai harga jual, Agus mengatakan bila langsung membeli kepada petani harga per kilogramnya 25.000, namun bisa membeli di tempat lain bisa mencapai 35.000 per kilogram. Sekarang ini ada 250 batang pohon jambu madu yang kami tangani untuk memenuhi permintaan pemesan.
Katanya, Agus Darmani juga menjelaskan bahwa sekarang ini petani jambu madu di Desa Sidomulyo sudah membuat kelompok dengan mengembangkan tanaman jambu madu itu di pekarangan rumah warga, di mana hasilnya nanti akan dikumpulkan lalu dikemas untuk dijual sesuai dengan permintaan. Jumlah pohon jambu madu yang ada di sekarang ini yang berpotensi menghasilkan sudah mencapai 20.000 batang dengan rasa yang khas, kulit buah tebal manis seperti madu, serta buahnya yang besar-besar, di mana untuk 1 kilogramnya hanya berisikan 6-7 buah saja. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya analisis saya, mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.